selamat datang di podcast ini. Kita bakal ngobrolin topik yang sangat menarik tentang masa depan kripto dan kemana arah teknologinya ya. Wah, keren banget. Aku selalu penasaran gimana sih sebenarnya kripto bisa benar-benar masuk ke kehidupan sehari-hari. Iya, bayangin gini, misalnya gaji kamu langsung cair setiap hari, bukan sebulan sekali, langsung Mhm. masuk ke wallet kripto kamu. Terus, kamu bisa bayar kopi cuma lewat scan QR, atau bahkan naik bus tinggal tap dompet digital. Wah, itu sih udah banget ya. Tapi sebenarnya negara-negara seperti El Salvador, UAE, dan beberapa kota di Swiss udah mulai terjun ke sistem ini, bener nggak? Ya, betul banget. Mereka udah mulai pakai kripto buat bayar pajak, transportasi, dan layanan publik lainnya. Sementara Indonesia, meskipun belum secepat itu, tapi arahnya mulai terasa dengan munculnya toko kripto dan Indodax, serta regulasi dari Kominfo dan Bapepti. Iya, jadi sebenarnya kita nggak cuman ngomongin soal beli koin terus nunggu naik, tapi ini soal perubahan total cara kita ngatur uang, data, dan kepercayaan ya. Sure sekali, ini bukan tren musiman, ini tentang transformasi sistem finansial global. Bahkan, masa depannya masih panjang bro, kita baru ngelihat permukaan aja. Menarik banget, tapi aku jadi mikir, gimana dengan konsep tokenisasi segala sesuatu seperti yang disebutin misalnya beli rumah cuman lewat token kepemilikan, bener nggak? Iya, tepat. Tokenisasi memungkinkan kita untuk beli bahkan 1% kepemilikan rumah lewat token. Itu artinya properti, saham, bahkan hasil panen bisa dipecah-pecah menjadi token kecil yang bisa diakses siapa saja. Ya, jadi artinya investasi di aset besar nggak harus cuman buat orang kaya, itu keren banget. Tapi aku agak skeptis, apakah ini benar-benar aman buat pemula? Nah, itu tantangan yang harus diperhitungkan, bro. Memang, selain potensi yang besar, ada juga isu regulasi, keamanan, dan adopsi. Banyak pemerintah masih bingung mau ngeklasifikasikan kripto sebagai aset, mata uang, atau bahkan komoditas, ya. Iya, dan soal keamanan juga nggak bisa dianggap remeh. Penipuan dan hacking masih jadi momok besar, terutama buat yang baru mulai belajar. Mhm. Benar, makanya perhatian besar pada edukasi dan regulasi itu sangat penting. Tapi, ngomong-ngomong soal inovasi, coba bayangin deh, gabungan antara kripto, AI, dan IoT, kayak gimana? Oh, itu sih udah kayak film sci-fi gitu ya. Mobil listrik bayar tol otomatis pakai stable coin, smart fridge yang beli susu sendiri, dan drone yang kirim barang sambil langsung bayar parkir lewat smart contract. Iya, exactly. Sistem yang sebenarnya udah ada, tinggal disatukan. AI bisa ambil keputusan, IoT ngirim data real time, dan kripto sebagai sistem pembayaran otomatis itu bakal mengubah cara kita bertransaksi secara radikal. Keren, tapi aku sempat mikir apakah nggak ada risiko kalau mesin makin mandiri transaksi sendiri? Mungkin ada tantangan keamanan tambahan. Itu benar, person two. Walaupun potensinya besar, otomatisasi penuh tetap butuh pengawasan agar tidak disalahgunakan ya. Jadi, aturan dan protokol keamanan harus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Setuju banget. Terus ada juga pembahasan soal identitas digital terdesentralisasi. Menurut kamu, ini bisa jadi solusi untuk masalah data pribadi yang tersebar di mana-mana? Iya, bayangin deh, kamu punya satu identitas digital di blockchain yang sepenuhnya kamu kontrol. Kamu bisa pilih siapa yang boleh akses data kamu dan bisa pakai lintas platform tanpa Ya. daftar ulang. Contohnya, sertifikat online yang secara otomatis masuk ke dompet digital kamu itu sangat efisien. Wow, itu benar-benar mengubah cara kita berinteraksi digital kan? Tapi aku agak mikir, gimana dengan privasi? Apakah ini nggak malah membuat data jadi lebih mudah diakses oleh pihak lain? Nah, itu juga jadi poin penting person two. Meski sistem desentralisasi memberikan kontrol penuh ke pengguna, mekanisme enkripsi harus ditingkatkan supaya data nggak gampang bocor. Fokusnya di sini adalah keamanan dan privasi yang seimbang. Jadi intinya kalau teknologi blockchain dipadukan dengan sistem identitas digital, keuntungannya banyak, tapi butuh regulasi dan edukasi yang matang ya.
Tepat banget, dan bukan cuma soal teknologi, tapi juga mindset kita sebagai pengguna. Mulai dari belajar pelan-pelan, nyicil pengetahuan, sampai praktek langsung dalam jumlah kecil, itu kunci buat memahami ekosistem kripto. Aku suka pendekatannya yang nggak nuntut kita langsung jago coding atau trading besar-besaran. Jadi, siapapun bisa mulai belajar meski dari nol kan? Iya betul, seperti yang dibilang, kalau pensiunan kayak gue aja bisa belajar kripto, kamu juga bisa. Ini tentang keberanian untuk mulai dan konsistensi dalam belajar, bener-bener soal mindset. Menarik, tapi aku punya pertanyaan. Kalau semua teknologi ini udah jalan, kenapa masih banyak tantangan yang berkaitan dengan adopsi di kalangan masyarakat? Terutama yang nggak terlalu paham teknologi? Poin yang bagus, bro. Sebenarnya, tantangan adopsi itu sangat wajar. Setiap teknologi besar pada awalnya cuma dimengerti segelintir orang. Tapi, seiring waktu, dengan edukasi dan kemudahan akses, kita bakal Ya, lihat adopsi yang lebih luas. Sama seperti internet dulu, sekarang udah nggak bisa hidup tanpa. iya persis. Jadi kuncinya adalah edukasi yang berkelanjutan dan regulasi yang mendukung ya. Betul banget. Regulasi yang jelas bisa membantu menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi pengguna. Turut serta mengedukasi masyarakat luas mengenai manfaat dan risikonya, itulah yang bikin kripto bisa berkembang dengan baik. Dan selain itu, tokenisasi dan integrasi teknologi seperti AI dan IoT memberikan gambaran bahwa kripto nggak cuma soal cuan, tapi juga tentang efisiensi dan keadilan kan? Exact, Tete. Kripto itu akhirnya jadi alat untuk mengubah cara kita bertransaksi, investasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dari sistem keuangan tradisional ke sistem yang lebih transparan, otomatis, dan terdesentralisasi. Aku suka caranya kamu jelasin itu terus-terus, tapi tetap realistis soal tantangan seperti regulasi, keamanan, dan adopsi teknologi. Itu penting biar pendengar nggak baper karena terlalu idealistis ya. Iya, ya. Sebenarnya, semua teknologi besar memang punya tantangan awal, dan kripto nggak berbeda. Tapi dengan terus belajar, adaptasi teknologi, dan penerapan regulasi yang tepat, masa depan kripto itu sangat menjanjikan. Bener, dan yang paling penting adalah kita nggak perlu merasa terbebani oleh kompleksitasnya. Cukup mulai dari yang kecil, nyicil pengetahuan, dan terus konsisten. Iya, bener banget. Intinya, kripto bukan hanya soal cuan, tapi soal mengambil kendali atas masa depan, baik dalam hal keuangan, data, maupun identitas. Ya, setuju. Dan aku harap pendengar kita jadi mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kripto bisa mengubah kehidupan sehari-hari mereka meskipun awalnya terasa rumit. Betul. Dan jangan lupa, itu yang penting bukan langsung punya satu Bitcoin, tapi lebih pada paham cara kerjanya. Jadi, mulai aja dari belajar sedikit demi sedikit, dan terus mengasah kemampuan serta pengetahuan. Terima kasih atas diskusinya yang seru dan informatif ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat banyak orang untuk nggak takut mencoba hal baru dan memahami dunia kripto dengan bijak.